amro. Nah, amro. Nah, kesalahannya di sini yang sering terjadi huruf mim yang bertasydid mero. Nah, amro, amro. Nah, ini yang salah. Huruf mim ketika bertasydid jangan dilepas dulu bibirnya baru ro. Nah, ketika melepaskan huruf ro berbarengan juga melepaskan dua bibir. Amro, amro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di channel Tahsin Yuk, dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan video kita, yaitu video kita kemarin lalu kita sudah menyelesaikan Quran surah An-Naba ya, ayat 1 sampai ayat 40. Maka sekarang kita akan lanjutkan juz 30-nya, yaitu surah An-Nazi'at. Teman-teman bisa melihat dari layar saja, kita sudah siapkan Al-Qur'annya, Quran surah An-Nazi'at. Baik, bagi teman-teman yang baru berkunjung di video ini, kami ingatkan kembali untuk subscribe dan share videonya kepada teman-teman yang lainnya, agar videonya benar-benar bisa bermanfaat dan juga pahalanya bisa mengalir kepada teman-teman. Baik, kita mulai. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, alangkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu, supaya Quran ini benar-benar masuk ke dalam qalbu kita, benar-benar masuk ke dalam hati kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari ta'awudz. Tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan di sini, saya sudah ingatkan berkali-kali kalau kita baca Al-Qur'an yang harus kita garis bawahi untuk pemula ya, untuk yang pemula adalah manyunnya ketika dhammah a'u, kemudian ketika fathah mulut harus terbuka a, dan ketika kasroh mulut harus benar-benar turun ke bawah rahang sini i, bukan e. A'u, 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 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman bisa dengarkan dulu, baru nanti saya jelaskan bagaimana cara bacanya, atau mungkin juga bisa diikutin ya. Kita masuk ke ayat pertama. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Baik, sampai ayat 6 dulu. Saya akan jelaskan cara bacanya pelan-pelan. Ayat pertama, wan, ditahan karena nun bertasydid ya. Nun bertasydid, setiap nun ataupun mim bertasydid itu harus ditahan. Wan nazi'ati gharqa. Baik, gharqa di sini ada huruf ghain. Huruf ghain ini sangat mudah ya. Tapi kalau untuk pemula ini agak sulit. Huruf ghain ini cara mengucapkannya itu sama halnya kita seperti mengucapkan huruf G, Latin G, ga, gi, gu. Kalau sudah bisa, coba kita rasakan lidah belakang, pangkal lidah kita itu menyentuh langit-langit. Ga. Kalau sudah terasa,
Coba direnggangkan lidah, pangkal lidahnya tadi. Jadinya gha, ghi, gu, gha, ghi, gu. Kemudian kalau sudah bisa baru ditebelkan. Gho, ghi, gu, gho, ghi, gu. Nah, seperti itu ya. Seperti itu huruf ghain cara melatihnya. Gho, ghi, gu. Sama halnya ketika mengucapkan huruf G. Namun direnggangkan lidahnya dan ditebalkan. Baik, kemudian ada huruf ro di sini. Huruf ro-nya dalam keadaan tebal ya. R. Kenapa? Karena di belakangnya ada huruf ghain yang berharokat fathah ya. Simpelnya kalau huruf ro itu tebal kalau belakangnya ada fathah ataupun dhammah. Gharqa, bukan gharqa, gharqa, ghar, bukan ghar tapi gharqa, seperti itu ya. Wan nazi'ati gharqa. Lanjut. Wan nasyitati nashta. Nah, ini juga sama. Nun bertasydid ya. Nun bertasydid itu harus gunnah. 2 harokat atau 3 harokat. Ditahan dulu. Wan nasyita, nasyita, huruf to-nya tebal. To. Tebalnya itu kental ya. Wan nasyita, to. Jadi kental tebalnya, bukan hanya sekedar tebal mulut manyun. To. Beda. Bedakan suaranya dengan to dan po. Beda banget. Kenapa? Karena tebalnya itu lebih kental gitu. Karena tebalnya pangkal lidah naik. Baik, untuk pemula semampunya saja untuk huruf to tebal ini, semampunya saja. Wan nasyitati nashta. Huruf shin dia memiliki sifat tafasyi ya, sama dengan huruf hamas. Kalau mohon maaf, sifat hamas itu anginnya mengalir, sedangkan tafasyi itu anginnya mengalir namun di dalam. Jadi di dalam mulut kita tuh anginnya itu bertaburan di dalam mulut kita. Itu tafasyi. Shin itu seperti itu sifatnya. Dan ada tempo. Nashto, ditahan dulu. Nashto, ditahan beberapa saat ya. Coba ulang, dengarkan ataupun bisa diikutin. Wan nasyitati nashto. Baik, lanjut. Wassabihati sabha. Nah, ini juga sama. Huruf sin juga sama, dia hamas mengalir angin dan ditempok dulu ketika tasydid. Ditekan dulu, ditahan dulu. Anginnya dikeluarkan dulu. Wassa, seperti itu ya. Wassabihati sabha. Kemudian huruf h-nya itu harus benar-benar tipis dan anginnya mengalir. Ha. Wassabihati sabha. Huruf ba itu mantul ya. Huruf ba itu termasuk sifat qalqalah ya. Bagi pemula pasti tahu huruf qalqalah mantul ya. Biasanya disingkat dengan satu kalimat, baju di toko ya. Itu ya. Pasti insyaallah tahulah huruf qalqalah mantul. Dan mantulnya, awas kesalahan yang sering terjadi di antara kita, termasuk saya dulu, yaitu ketika huruf ba itu mantul ya, ketika sukun ataupun huruf qalqalah lainnya, mantulnya itu ditahan dulu. Ini kesalahannya. Padahal jangan ditahan. Sabha. Nah, ini salah, keliru ya. Tapi langsung pantulkan saja. Sabha, langsung mantul gitu. Jangan ditahan dulu. Dan kemudian pantulannya itu untuk huruf ba tidak sabe atau saba, tapi mantulnya tuh ke sabha.
sabha, dan ingat jangan sampai ditahan. Sabha, ini kesalahan yang sering terjadi ya. Baik, coba ulang, ikutin ataupun didengarkan saja. Wassabihati sabha, ha, tipis haknya. Baik, lanjut. Fassabiqati sabqa. Nah, ini ada huruf fa. Huruf fa itu di sini bibirnya ya. Fa itu bibir bawah, perut bibir bawah sini menyentuh ujung gigi seri atas dan mengeluarkan angin. Fa, fa, fassabiqati sabqa. Sabe, mantul juga ya, sama seperti tadi. Fas, tahan, fas, fassabiqo, koknya tebal. Koknya tebal nih sama seperti huruf to tadi, sama seperti huruf to. Tebalnya itu bukan hanya sekedar mulut manyun, ko, tidak, tapi ko, beda ya, lebih kental. Dilatih saja, insya Allah nanti bisa. Fassabiqoti sabqa, jangan sampai sabqa, ini salah ya. Lanjut. Falmudabbirati amro. Baik, fa ini ngelorangin ya, fa, huruf ba bertasydid, ingat huruf ba bertasydid itu ditahan ya, karena setiap huruf yang bertasydid itu pasti ditahan ya, pasti ditekan, maksud saya pasti ditekan, mohon maaf, pasti ditekan. Falmudabbirati amro. Nah, amro, nah kesalahannya di sini yang sering terjadi, huruf mim yang bertasydid mero. Nah, amro, nah ini yang salah. Huruf mim ketika bertasydid jangan dilepas dulu bibirnya, baru ro. Nah, ketika melepaskan huruf ro berbarengan juga melepaskan dua bibir. Amro, bukan amro. Nah, bibirnya dahulu dilepas, jangan, tapi berbarengan. Amro. Nah, jadi kalau misalkan kita melepaskan mimnya dahulu, maka suaranya seperti amro. Nah gitu ya, jangan sampai ya. Baik, coba ulang. Angin keluar. Nah, baknya ditekan. Falmudabbirati amro. Terakhir. Yauma tarjufur rajifah. Nah, langsung saja di sini ada huruf ta marbutoh. Ta marbutoh ketika sukun dia langsung menjadi huruf ha. Dan huruf ha itu dia memiliki sifat hamas dan makhrajnya di sini di pangkal tenggorokan sehingga suaranya itu besar ya. Ar-rajifah. Jadi lebih mengeluarkan banyak angin. Manyun, yaumatar, ro-nya tebal, yaumatar jufur rajifah, jifah gitu, paham ya? Baik, sekali lagi, yaumatar jufur rajifah. Baik, shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa menyelesaikan Quran Surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 6 ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk Qurannya Surah An-Nazi'at ayat berikutnya. Alhamdulillah sudah azan subuh. Baik, kita cukupkan saja dengan menutup hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.